Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fenomena terjadinya perpindahan panas. Coba kalau kita perhatikan sebuah gambar di bawah ini. Kita bisa melihat ini ada sebuah gambar di mana ada orang sedang memasak. Yang tentunya dalam peristiwa ini api akan menyebabkan masakan itu menjadi matang. Yang dalam proses ini panas dari api akan berpindah melalui panci, kemudian menuju ke makanannya. Di samping panas itu juga akan dirasakan oleh orangnya, oleh tangan yang memegang sotilnya, sehingga terjadilah perpindahan panas dari sumber panasnya yaitu api menuju ke panci, menuju ke makanan, menuju ke orang. Dengan demikian perpindahannya ada bermacam-macam. Demikian pula pada gambar yang kedua ini. Pada gambar yang kedua bisa kita lihat sebuah fenomena yang kita sering mengenal dengan istilah terjadinya angin laut dan terjadinya angin darat. Pada gambar yang di atas itu menggambarkan terjadinya perpindahan panas dari perpindahan udara dari laut menuju ke daratan. Yang terjadi pada saat siang hari. Kalau kita berada di pantai pada saat siang hari, kita akan mendapat terpaan angin dari arah laut. Nah, hal itu menunjukkan bahwa ada perpindahan panas yang terjadi di dalam fenomena terjadinya angin laut. Sebaliknya di waktu malam hari justru angin berembus dari daratan menuju ke lautan. Nah, karena itulah para nelayan berangkat mencari ikan di waktu malam mengikuti arah angin pada zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang tentunya karena menggunakan motor ya tidak perlu berangkat menunggu terjadinya angin laut, terjadinya angin darat, bisa berangkat kapanpun. Maka pada peristiwa ini juga terjadi perpindahan panas, sehingga mengakibatkan terjadinya pergerakan fluida udara di atas permukaan laut dan juga di atas daratan. Nah, yang gambar ketiga ini menggambarkan terjadinya panas yang ditimbulkan oleh sinar matahari. Kita tahu bahwa kalau kita berada di bawah sinar matahari secara langsung, kita akan merasakan teriknya matahari, teriknya panasnya sinar matahari. Itu menunjukkan bahwa dari matahari itu dipindahkan panas dari matahari sampai ke bumi dengan jarak yang demikian jauh, tetapi panas bisa sampai di bumi. Walaupun ketika panas itu merambat dari matahari menuju ke bumi, ada daerah yang di situ tidak ada partikelnya atau dikenal dengan istilah hampa udara. Tapi ternyata panas dari matahari tetap bisa sampai ke bumi. Berarti panas bisa merambat walaupun tidak ada medium yang menghantarkan. Karena itulah berdasarkan gambar ini kita bisa melihat bahwa perpindahan panas itu bisa terjadi dengan berbagai macam cara. Ada yang berpindah melalui zat padat seperti pada gambar
pertama tadi ya, melalui panci menuju ke makanan, ada yang berpindah melalui zat cair atau fluida seperti pada gambar yang kedua, dan ada yang berpindah tidak membutuhkan medium. Karena itu kita bisa membedakan perpindahan panas itu bisa terjadi dengan 3 macam cara. Seperti yang juga bisa kita lihat pada gambar ini. Ada orang memanaskan air pada sebuah panci, orang yang memegang pegangannya panci, dan tentunya orang ini akan merasakan panas pada pegangan panci. Yang perpindahan panas melalui zat padat, melalui dinding-dinding panci, melalui pegangan panci menuju ke tempat lain, dari bagian luar panci menuju ke bagian dalam panci, itu tentunya panasnya pindah melalui dinding-dinding berupa zat padat. Perpindahannya namanya konduksi atau conduction. Sementara pada saat yang sama ada perpindahan panas yang terjadi di dalam air. Air dari bawah mengambil panas dari panci bagian bawahnya, kemudian dia akan bergerak menuju ke atas. Nah, karena ditinggalkan oleh air, partikel air dari bawah, maka terjadi penurunan tekanan sehingga air dari bagian atas akan menuju ke bawah. Begitulah seterusnya, sehingga terjadi aliran fluida berputar dari bawah menuju ke atas. Dan perpindahan itulah yang namanya konveksi. Sementara perpindahan panas juga bisa terjadi secara langsung dari sumber panasnya menuju ke lingkungannya. Nah, walaupun dalam contoh ini tentunya ada medium yang menghantarkan, yaitu udara. Tapi sebetulnya tanpa udara sekalipun, maka panas dari api ini bisa sampai kepada benda-benda yang ada di dekatnya. Sehingga orang ini juga akan merasakan panas langsung dari api. Nah, ini gambar lain tentang fenomena terjadinya perpindahan panas pada zat padat secara konduksi, kemudian pada udara melalui udara secara konveksi. Jadi kalau konveksi itu arah perpindahan panasnya selalu vertikal, ya, berupa pergerakan partikel-partikel fluida, ya, partikel dari gasnya selalu ke atas. Konveksi kalau natural tidak ada pemaksanya, tidak mungkin akan terjadi secara horizontal. Sehingga panas yang dialami oleh orang di atasnya api itu adalah salah satunya karena konveksi. Walaupun juga bisa karena radiasi. Ya, karena radiasi juga bisa, karena radiasi itu juga bisa terjadi ke segala arah. Namun kalau arahnya horizontal pasti bukan konveksi, karena tidak mungkin tanpa ada yang memaksa panas pergerakan partikel gas itu akan bergerak secara horizontal, apalagi ke bawah. Nah, karena partikel itu akan mengakibatkan membawa perpindahan panas dari bawah menuju ke atas. Sementara kalau terjadi perpindahan panas secara horizontal apalagi ke bawah, itu disebabkan karena aliran foton, ya, foton yang bergerak, yang membawa panas, yang nanti dikenal dengan istilah gelombang elektromagnetik. Maka dari urean bisa dibedakan bahwa perpindahan panas itu ada 3, yaitu perpindahan panas secara konduksi, di mana perpindahan panas secara konduksi ini bisa terjadi baik melalui zat padat, zat cair maupun gas. Yang perpindahan panas itu dilakukan dengan cara memindahkan energi, ya, energi dari satu partikel, energi gerak partikel antara dua benda yang berdekatan, dua molekul yang berdekatan, dengan tidak terjadinya perpindahan.
Jadi molekul-molekul itu hanya memindahkan energinya dari D-nya kepada molekul yang ada di dekatnya tanpa molekul itu bergerak berpindah. Umumnya yang paling banyak memang terjadi di dalam zat padat ya, karena dalam zat padat partikel tidak bebas bergerak. Tapi dalam zat cair juga dimungkinkan ketika dua partikel saling berdekatan, maka terjadilah konduksi ketika partikel yang satu memberikan energinya kepada partikel yang lain tanpa harus berpindah. Demikian pula di dalam gas. Karena gas pun bisa jadi walaupun jaraknya berjauhan, tapi pada satu saat bisa partikel-partikel begitu saling dekatnya. Terutama pada saat mereka saling bertumbukan, itu pasti berdekatan. Sehingga pada saat terjadinya tumbukan itulah sebetulnya terjadi pemindahan energi dari satu partikel kepada partikel yang lain. Nah, perpindahan itu dinamakan dengan nama konduksi. Nah, perpindahan panas terjadi dari molekul yang membawa panas lebih banyak, itu biasanya ditandai dengan temperatur yang lebih tinggi, kepada molekul lain yang ada di dekatnya yang lebih dingin, yang berarti temperaturnya lebih rendah. Nah, pada bahan-bahan logam padat, panas bisa disebabkan oleh gerak dari elektron bebas yang ada di dalam zat padat itu, terutama untuk bahan-bahan yang bersifat konduktif. Ya, itu penyebabnya adalah elektron bebas. Perpindahan yang lain adalah perpindahan secara konveksi, yaitu perpindahan panas yang dipindahkan oleh perpindahan elemen makroskopik fluida yang lebih panas dengan bagian yang lebih dingin. Jadi perpindahan ini ditandai dengan perpindahan partikelnya. Ya, partikel yang lebih panas akan bergerak menuju ke bagian yang lebih dingin. Nah, pada saat perpindahan panas secara konveksi ini akan dapat juga terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang ada di dekatnya. Nah, jadi misalnya ada dinding panas, maka panas itu bisa mengakibatkan partikel yang ada di dekat, partikel fluida yang ada di dekat dinding itu membawa panas. Ya, karena dia membawa panas, dia akan lepas bergerak meninggalkan dinding yang panas itu, maka terjadilah perpindahan panas disertai dengan pergerakan dari partikel yang dikenal dengan nama konveksi. Selain terjadi perpindahan panas secara konveksi yang tidak dipaksa, berarti terjadi secara natural, maka bisa juga terjadi perpindahan panas secara paksa. Ya, misalnya karena partikel-partikel yang membawa panas itu kemudian dipaksa bergerak oleh alat, misalnya berupa pompa, berupa fan, berupa blower, dan alat-alat yang lain. Ya. Itu mengakibatkan partikel-partikel tadi bisa bergerak dengan membawa panas, maka terjadilah perpindahan panas secara konveksi. Dan ini nanti banyak dilakukan di industri, membuat perpindahan panas konveksi dengan paksa supaya peristiwa perpindahan panasnya bisa berlangsung lebih cepat. Nah, untuk perpindahan panas konveksi secara natural, maka akan terjadi sirkulasi, akan terjadi pergerakan vertikal bagi partikel-partikel yang panas, di mana pada saat partikel itu mendapatkan panas, maka akan terjadi pemuaian. Ya, partikelnya akan memuai sehingga dia akan punya densitas yang lebih kecil. Sementara partikel yang tidak membawa panas densitasnya lebih besar. Dan kita tahu bahwa dalam sebuah campuran antara dua partikel, yang satu densitasnya besar, yang satu densitasnya kecil, maka yang densitasnya kecil akan mengalami gaya ke atas. Ya, akan mengalami gaya apung atau gaya Archimedes. Gaya itulah yang mengakibatkan partikel itu akan terdorong bergerak ke atas. Maka perpindahan panas secara konveksi selalu arahnya vertikal ke atas karena adanya
gaya ke atas yang disebabkan oleh perbedaan densitas antara partikel yang satu dengan partikel lainnya. Itu adalah perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas yang ketiga adalah perpindahan panas yang dikenal dengan nama secara radiasi. Yang panas ini bisa dipindahkan walaupun tidak ada yang menghantarkan, tidak ada mediumnya. Nah, kalau pada perpindahan panas konveksi dan konduksi tadi ada medium yang menghantarkan, maka perpindahan panas secara radiasi ini bisa tanpa medium, tidak membutuhkan medium. Kenapa bisa berpindah tanpa adanya medium yang menghantarkan? Karena panas itu dibawa oleh pancaran gelombang, ya, bergerak dengan bantuan gelombang berupa gelombang elektromagnetik. Seperti yang terjadi pada pemindahan panas dari matahari sampai ke bumi. Maka itu ada gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari sampai ke bumi. Yang kalau kita ingat, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari sampai ke bumi itu ada 3. Ada gelombang inframerah, ada cahaya tampak, dan ada ultraviolet. Nah, yang inframerah itulah yang banyak membawa panas. Sedangkan kalau ultraviolet tidak banyak membawa panas. Benda padat dan benda cair cenderung menyerap radiasi panas. Ya, cenderung menyerap radiasi panas ketika benda itu terkena radiasi. Ya, akan membuat dinding padat atau cairan itu menjadi semakin panas ketika terkena radiasi. Walaupun bisa jadi ketika zat padat atau zat cair itu lebih panas dari lingkungannya, maka juga bisa mengakibatkan timbulnya radiasi dari benda padat dan benda cair itu menuju ke lingkungan yang lebih dingin. Nah, fenomena radiasi yang paling penting ya, adalah terjadinya perpindahan panas dari matahari ke bumi yang bisa melalui hampa udara, dan ini merupakan sumber panas di bumi. Jadi panas yang ada di bumi ini pada dasarnya berawal dari panas yang dihasilkan oleh reaksi yang ada di matahari, ya, reaksi fusi yang ada di matahari. Sehingga dari reaksi fusi itu ada panas, kemudian panasnya diradiasikan ke bumi dan ke lingkungan, ke sekitar matahari. Itu tadi macam-macam perpindahan kalor, ya, secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, fenomena terjadinya perpindahan kalor ini sangat penting dan merupakan proses penting dalam industri. Yang tanpa adanya perpindahan kalor, maka proses-proses yang terjadi di industri bisa tidak terjadi, tidak terjadi produk dalam industri, terutama industri kimia. Karena dalam industri kimia pada dasarnya melibatkan adanya panas. Nah, misalnya pada proses pengeringan makanan, ya, makanan dikeringkan, nah, berarti makanan itu harus diberi panas agar terjadi penguapan air sehingga dia menjadi kering. Ini contoh pengeringan makanan di dalam vacuum frying. Nah, jadi tidak digoreng, tapi dipanaskan, sehingga buah-buahan yang dikeringkan menggunakan vacuum frying ini akan masih tampak baik warnanya, tidak sampai gosong karena memang tidak terbakar. Atau seperti terjadinya distilasi, ya, untuk menghasilkan alkohol, atau juga peristiwa-peristiwa yang lain, misalnya menghasilkan zat-zat yang lain melalui distilasi. Nah, dalam peristiwa distilasi ini zat cair, alkohol misalnya dipanaskan, kemudian menguap melalui kondensor, didinginkan, ya, maka akan terjadi cairan, ya, yang bisa jadi dalam peristiwa ini akan ada cairan tertentu yang didapat, ya.
Jadi kalau misalnya dalam suatu destilasi dengan pemisahan ada unsur airnya, maka yang netes nanti adalah alkoholnya terlebih dahulu. Karena alkohol punya titik didih yang lebih rendah sehingga dia menguap lebih dulu. Sementara yang titik didihnya lebih besar dia akan tinggal di dalam labu. Nah, jadi proses ini akan bisa memisahkan antara dua larutan dengan titik didih yang berbeda. Yang titik didihnya lebih rendah akan menguap duluan. Contoh peristiwa proses perpindahan panas. Jadi panasnya dari sumbernya melalui dinding untuk kemudian diteruskan menuju ke larutan yang ada di dalam labu. Contoh yang lain adalah di dalam proses pembakaran, ya, di mana dalam pembakaran, ya, misalnya yang terjadi di furnace, ya, panas yang dihasilkan nanti digunakan untuk memanaskan air, sehingga airnya akan bisa berubah dari fase cair menjadi gas. Nah, tanpa harus kemudian dikasih api langsung, tapi terjadi perpindahan panas melalui pipa-pipanya. Ini ada pembakaran yang pada pembakaran di sini di furnace panasnya akan diradiasikan, atau dikonveksikan melalui pipa-pipa yang dari pipa-pipa nanti akan ada panas yang mengalir secara konduksi di dinding, kemudian secara konveksi di fluida atau di air, sehingga air yang mengambil panas itu akan berubah fase dari cair menjadi gas. Nah, pada proses evaporasi pasti terjadi proses perpindahan panas, di mana evaporasi itu hanya bisa terjadi ketika ada larutan yang dipanaskan. Dari panasnya yang misalnya berasal dari sumber panas yang tidak kontak langsung, seperti kalau kita masak air itu, ya, airnya mengalami penguapan, mengalami evaporasi dengan mengambil panas yang berasal dari panasnya kompor, tanpa harus terjadi kontak langsung antara api dengan airnya. Kalau airnya kontak dengan api, nanti apinya mati, sehingga panas itu melalui panci, kemudian dari panci itu akan diberikan kepada air. Itulah proses terjadinya perpindahan panas. Nah, yang pasti perpindahan panas itu hanya bisa terjadi oleh satu penyebab. Driving force, faktor penyebabnya, yaitu adanya perbedaan temperatur. Tanpa adanya perbedaan temperatur antara dua benda atau antara dua kondisi, maka tidak terjadi perpindahan panas. Jadi walaupun benda itu suhunya tinggi, belum tentu dia bisa memindahkan panas kalau yang di dekatnya ternyata punya suhu yang sama tingginya. Tapi walaupun benda itu suhunya rendah, bisa saja dia memindahkan panas karena yang di dekatnya temperaturnya lebih rendah lagi. Itu penyebab panas itu berpindah karena adanya perbedaan temperatur. Dan panas atau kalor selalu akan berpindah dari yang temperaturnya tinggi menuju ke yang temperaturnya lebih rendah. Itu perpindahan panas yang timbul. Tidak mungkin sebaliknya, dari yang temperaturnya rendah menuju ke temperatur yang tinggi, karena faktor, ya, penentu itu adalah perbedaan temperatur, dan dari perbedaan temperatur itu ada dua benda, yang satu tingginya suhu, karena berbeda temperatur, yang satu benda suhunya tinggi, yang satu benda lagi lebih rendah. Maka panasnya akan berpindah dari yang suhunya tinggi menuju yang suhunya lebih rendah. Nah, ketika terjadi perpindahan panas, maka secara umum peristiwa perpindahan panas itu akan mengikuti energy balance atau keseimbangan energi. Yang persamaan dari energy balance atau keseimbangan energi adalah bahwa rate of heat in, laju perpindahan panas masuk, ditambah dengan rate of generation of heat,
laju perpindahan pembangkitan panas, laju pembangkitan panas akan selalu sama dengan rate of heat out, laju aliran panas keluar, dan rate of accumulation of heat, laju terjadinya akumulasi panas. Jadi secara umum persamaan perpindahan panas ini mengikuti persamaan energy balance. Oleh karena itu, kalau kita rumuskan dalam hal hubungannya dengan faktor penyebab tadi, ya, bahwa faktor penyebab dari terjadinya aliran panas adalah adanya perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur menjadi driving force, tetapi di dalam alirannya tentu saja panas itu pada saat mengalir mengalami hambatan. Maka dari adanya driving force, aliran panas yang timbul itu akan bergantung kepada kuatnya faktor penyebab, yaitu driving force, dan bergantung pula kepada faktor penghambat atau resistance. Resistance termal, ya, karena ini perpindahannya adalah perpindahan panas, sehingga resistansinya nanti adalah resistansi termal. Jadi secara umum perpindahan panas mengikuti hubungan antara driving force dan resistance termalnya. Nah, untuk perpindahan panas secara konduksi, maka kalau kita gambarkan ada sebuah sistem berbentuk kotak yang luas penampang salah satu dindingnya adalah A, dinding kiri dinding kanannya A, yang antara keduanya berbeda temperatur T1 dan T2, di mana antara dinding A sebelah kiri bertemperatur T1 dengan dinding A bertemperatur T2 di sebelah kanan berbeda sejauh delta X, ya, karena letak dinding kiri ada di posisi X1, sedangkan dinding kanan ada pada posisi X2, sehingga ada delta X. Dengan anggapan, dengan asumsi atau dengan mengkondisikan bahwa T1 itu lebih tinggi temperaturnya daripada T2, maka seperti yang disampaikan tadi bahwa panas akan mengalir dari yang temperaturnya tinggi menuju ke yang temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, akan terjadi aliran panas dari dinding sebelah kiri menuju ke dinding sebelah kanan. Ya, dalam hal ini, delta Q-nya tadi atau laju aliran panas itu akan sangat bergantung kepada driving force-nya, yaitu delta T. Sedangkan faktor penentu yang lain yang bisa mengakibatkan panas itu besar atau kecil adalah luas penampangnya. Kalau luas penampangnya semakin besar, berarti semakin banyak kemungkinan partikel-partikel itu memberikan kepada partikel yang ada di sampingnya. Karenanya perpindahan panas akan sangat bergantung kepada luas penampang. Tapi kalau perpindahan itu makin jauh, maka yang panas yang dipindahkan akan menjadi semakin sedikit. Yang sampai ke dinding ujung kanan ini akan semakin sedikit, karena pada saat panas itu berpindah, maka panas-panasnya akan sebagian diambil oleh partikel-partikel yang dilalui. Sehingga ketika sampai di tujuan, maka partikel panasnya menjadi berkurang. Karena antara laju perpindahan panas dengan delta X atau dengan jarak perpindahannya panas itu menjadi berbanding terbalik. Kalau dengan luas penampangnya berbanding lurus, kalau dengan jaraknya berbanding terbalik. Makin jauh akan menjadi semakin banyak panas diambil oleh partikel yang dilalui oleh panas itu, mengakibatkan yang sampai ke tujuan panasnya menjadi semakin kecil. Nah, dalam hal ketika perpindahan panas itu terjadi pada jarak yang sangat dekat, maka bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial. Ya, dq, kalau perpindahannya dekat, maka panas yang dipindahkan sedikit menjadi dq. Dan terjadi dalam waktu yang singkat, delta T menjadi dt. Dan
beda temperaturnya kalau dekat juga menjadi dt, T besar ya. Jadi harus dibedakan, T besar itu adalah temperatur, T kecilnya adalah waktu. Sama dengan ya tadi berbanding lurus dengan A tapi berbanding terbalik dengan berbanding lurus dengan luas penampang tapi berbanding terbalik dengan perpindahannya, jarak perpindahannya. Persamaan inilah yang dikenal dengan hukum Fourier. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian muncul minus? Nah, tanda minus ini untuk menyatakan bahwa perpindahan panas itu akan selalu bernilai positif. Jadi, karena perpindahan panas itu berkaitan dengan kuantitas, jumlah. Kalau yang namanya jumlah itu akan selalu positif. Jumlah orang, jumlah partikel itu selalu positif. Nggak ada orangnya negatif atau partikelnya negatif, nggak ada. Demikian pula dengan panas. Panas itu selalu positif. Yang karena dt itu adalah perbedaan temperatur antara yang dituju, yang lebih rendah, dengan yang T awal yang lebih tinggi, maka dt selalu negatif. Oleh karenanya agar laju perpindahan panasnya menjadi positif, maka dikalikanlah dengan minus. Karena itu hukum Fourier dirumuskan dalam bentuk dq per dt sama dengan min Ka dt per dx. Nah, karena itulah secara umum nanti dirumuskan bahwa laju perpindahan panas, ya kalau dq itu perpindahan panasnya atau jumlah panasnya, kalau dibagi dengan T menjadi laju perpindahan. Ya, karena dibagi waktu maka jadi laju. Laju perpindahan panasnya menjadi min Ka dt per dx, yang ini dikenal sebagai hukum Fourier. Persamaan dari hukum Fourier untuk peristiwa konduksi. Ini secara umum rumus perpindahan panas secara konduksi adalah Q sama dengan min Ka dt per dx yang dikenal dengan nama hukum Fourier. Jadi dari persamaan tadi maka hukum Fourier menyatakan bahwa laju alir suatu proses perpindahan panas dibutuhkan adanya tenaga pendorong atau driving force untuk mengimbangi resistan atau hambatan yang ada di sekitarnya. Yang dirumuskan sebagai Q sama dengan min Ka dt per dx. Ya. Dalam bentuk yang lain bisa kita rumuskan menjadi Q per A yang nanti dikenal dengan nama flux perpindahan panas akan sama dengan min dt per dx per K. Yang dx per K itu nanti bisa kita anggap sebagai faktor resistan. Jadi flux perpindahan panas akan bergantung kepada dt dan resistannya. Kalau dengan resistan berbanding terbalik. Itu namanya flux perpindahan panas. Dalam kondisi perpindahan panas yang steady, kondisi mantap dalam arah sumbu X, berarti sejauh dari X1 menuju ke X2, ya dx, dari persamaan tadi kalau kita integralkan dx-nya dan dt-nya kita pisahkan, dx kita pindah ke ruas kiri, dt tetap di ruas kanan, maka untuk kondisi dengan posisi seperti pada gambar tadi bahwa untuk sisi kiri berada pada letak koordinat X1 dengan temperatur T1. Sedangkan sisi kanan berada pada posisi X2 dengan temperatur T2. Nah, kalau diintegralkan, maka dengan anggapan tidak ada perubahan K, karena kalau K-nya ini nanti bisa jadi bergantung juga oleh perubahan temperatur. Tapi dengan K tidak mengalami perubahan, maka ketika ruas kiri kita integralkan, ruas kanan kita integralkan, maka akan diperoleh persamaan Q per A dalam arah X ya akan sama dengan K per X2 min X1, batas atas dikurangi batas bawah, dikali dengan T2 min T1.
Tapi karena min-nya kita kalikan, maka akan menjadi terbalik, akhirnya menjadi T1 min T2. Dengan demikian T1 tinggi, T2-nya lebih kecil, maka Q-nya positif. Nah, karena itu laju aliran kalor itu selalu positif. Ini persamaan perpindahan panas secara konduksi pada bidang pada permukaan datar. Jadi kita simpulkan dari persamaan itu adalah bahwa konduksi panas pada permukaan yang datar dirumuskan menjadi Qa sama dengan K per X2 min X1 kali T1 min T2. Tentunya persamaan ini tidak boleh dipakai untuk K yang tidak konstan, K yang berubah oleh perubahan temperatur. Jadi rumus ini bisa digunakan dengan anggapan dengan syarat K-nya adalah konstan, ya, tidak ada perubahan K oleh perubahan temperatur. Satuan yang boleh digunakan Q itu kalori atau joule atau BTU dalam sistem British. Menjadi BTU per jam karena laju, ya. BTU per jam kalau Q-nya nanti. Atau watt, ya, joule per sekon, laju perpindahan panasnya. A adalah luas penampang kalau dalam satuan British feet square, kalau dalam satuan SI menjadi meter kuadrat. X1 min X2, X-nya menyatakan posisi, kalau X2 min X1 berarti tebalnya, tebal dalam feet atau meter. Dan temperaturnya boleh dalam satuan suhu Kelvin atau suhu Fahrenheit atau suhu Celcius. Ini akan sangat bergantung kepada satuan K yang digunakan. Kalau K-nya menggunakan satuan Fahrenheit, maka T-nya Fahrenheit. Kalau K-nya menggunakan satuan Celcius, maka T-nya harus Celcius. Kalau K-nya menggunakan satuan Kelvin, maka T-nya harus Kelvin. Sehingga satuan temperatur yang digunakan akan bergantung kepada satuan K-nya apa. Nah, kalau dalam contoh ini K-nya menggunakan satuan BTU per joule per feet derajat Fahrenheit, berarti temperaturnya harus Fahrenheit. Tapi kalau K-nya adalah watt per meter Kelvin, berarti T1 dan T2-nya harus dalam skala Kelvin. Ini adalah perpindahan panas secara konduksi. Nah, ini nanti contoh soal untuk dikerjakan, untuk latihan dan untuk tugas, ya. Nah, seringkali di dalam implementasinya, dalam aplikasi di industri, perpindahan panas pada dinding datar itu terjadi tidak hanya satu lapis, tetapi terdiri atas beberapa lapis. Contohnya, tembok kita itu ada beberapa lapis. Lapis luar adalah semen dan pasir, ya, plesteran. Kemudian di tengah-tengahnya ada batu bata, walaupun juga ada plesterannya. Dan di sisi dalamnya ada plesteran lagi. Sehingga tidak hanya satu lapis, tembok itu ada 3 lapis. Dan umumnya nanti di industri itu ada pelapisan yang digunakan untuk menghambat laju perpindahan panas, agar panasnya tidak banyak terbuang keluar. Misalnya pada furnace, maka pada dinding-dinding furnace itu umumnya diberi lapisan yang bisa menghambat panas itu terbuang keluar. Di samping untuk menahan agar tidak banyak panas yang terbuang keluar, juga untuk agar temperatur di luar furnace tidak terlalu tinggi, ya, tidak membahayakan pekerjanya. Sebagai contoh, di sini ada 3 lapisan. Ada lapis 1, lapis 2, dan lapis 3 yang bisa saja antara ketiga lapis ini punya ketebalan yang berbeda. Delta X1, delta X2, dan delta X3. Nah, anggaplah misalnya sebelah sisi permukaan kiri temperaturnya T1, bidang batas lapis 1, lapis 2, T2, bidang batas T2, lapis 2, lapis 3, T3, dan sisi kanan, dinding permukaan sisi kanannya adalah T4. Nah, ada perbedaan temperatur. Jadi sebetulnya perbedaan temperatur itu bisa dilihat dari T1 dan T4-nya saja, karena otomatis yang di tengah itu mengikuti, yang T2, T3 itu mengikuti.
Kalau T1 yang lebih tinggi, otomatis T2 akan lebih tinggi daripada T3. Kalau T1 lebih rendah daripada T4, otomatis T2 lebih tinggi daripada T1, tapi T2 lebih rendah daripada daripada T3. Dalam hal kita mengasumsikan T1 yang lebih tinggi daripada T4, maka dari T1 yang temperaturnya tinggi akan dipindahkan panas. Otomatis kalau T1-nya tinggi, T4-nya rendah, T3-nya lebih tinggi daripada T4, T2-nya lebih tinggi daripada T3, tapi T2 masih lebih rendah daripada T1. Sehingga kalau ada perbedaan temperatur antara T1 dan T2 pada lapis 1, akan terjadilah konduksi pada lapis 1 dari temperatur tinggi T1 menuju temperatur yang lebih rendah T2 sebanyak Q1. Yang menggunakan, kalau kita gunakan hukum Fourier tadi, maka Q1 akan sama dengan min K1A1 T2 yang dituju dikurangi T1 asal. Dibagi dengan jaraknya antara T1 T2 delta X1. Demikian pula yang terjadi pada lapisan 2 dengan perbedaan temperatur T2 dan T3 di mana T2 lebih tinggi daripada T3, maka kalor akan mengalir dari sisi kiri ke kanan dari T2 menuju ke T3 dengan persamaan Q2 adalah min K2 kalau bahannya punya koefisien konduksi K2, kalau tadi K1, maka Q2 menjadi min K2 A2 T3 min T2 per delta X2, maka terjadi konduksi ya menggunakan hukum Fourier dengan persamaan itu. Demikian pula yang terjadi pada lapisan ketiga dengan T3 lebih tinggi daripada T4, mengalirlah kalor dari T3 menuju T4. Secara konduksi menggunakan persamaan Fourier-nya adalah Q3 sama dengan min K3 A3 T4 min T3 per delta T3. Nah, dari ketiga lapis ini maka perbedaan temperatur masing-masing lapisan ya antara pada lapis 1 adalah T2 min T1 akan sama dengan Q1 dikali delta X1 per K1A1. Sedangkan pada lapisan 2, delta T pada lapisan 2 adalah T3 min T2. Nah, akan sama dengan min Q2 delta X2 per K2A2. Demikian pula yang terjadi pada lapisan yang ketiga. Perbedaan temperatur antara T3 dan T4 adalah T4 min T3 sama dengan min Q3 delta X3 per K3A3. Jadi masing-masing ada beda temperaturnya. Yang kalau perbedaan temperatur antara ketiga lapisan ini kita jumlah, ya, perbedaan temperatur antara ketika masing-masing lapisan tadi dijumlahkan, T2 berbeda dengan T1 pada lapis 1, T3 berbeda dengan T2 pada lapis 2, T4 berbeda dengan T3 pada lapis 3, maka akan menjadi penjumlahan yang kalau kita keluarkan minnya adalah Q1 delta X1 per K1A1 untuk T2 min T1, Q2 delta X2 per K2A2 untuk T3 min T2, dan Q3 kali delta X3 per K3A3 untuk T3 min T4 pada lapisan yang ketiga. Nah, dalam hal ini, karena kalor itu tidak kemana-mana, tidak bercabang-cabang, maka kalor yang mengalir pada lapisan 1 adalah juga kalor yang mengalir pada lapisan 2, serta kalor yang akan diteruskan pada lapisan yang ketiga, yang kalau kita notasikan saja dengan Q, maka akan diperoleh persamaan bahwa T4 min T1, jadi kalau ini kita jumlahkan, T2-nya akan habis dengan min T2, kalau dijumlah T3-nya akan habis dengan min T3, tetapi yang tidak habis adalah adanya T4 plus dikurangi T1. Sehingga T4 min T1 akan sama dengan min Q dari jumlah delta X per K kali A. Sehingga kalau kita rumuskan laju perpindahan kalornya akan sama dengan min T4 min T1 yang dibagi oleh jumlah delta X per K kali A. Yang dalam hal ini delta X per K kali A tadi tidak lain adalah resistansi.
Ya, resistansi lapisan 1, resistansi lapisan 2, dan resistansi lapisan 3. Jadi R1, R2, R3 itu adalah resistansi termal masing-masing lapisan, di mana resistansi termal itu diperoleh dari delta X per K kali A. Ya, jadi yang namanya resistansi termal suatu zat itu adalah delta X, tebal ya, ketebalan dibagi konduktivitas, koefisien konduksi yang dikali dengan luas penampang. Jadi notasi I itu untuk menunjukkan kalau untuk lapis 1 ya R1, delta X1, K1, A1. Jadi I ini mewakili mewakili lapisannya, lapisan keberapanya. Jadi kalau ada 10 ya R10 sama dengan delta X10 per K10 A10. Karena itulah dari persamaan disimpulkan bahwa konduksi panas melalui dinding berlapis dapat dirumuskan menjadi Q sama dengan min T yang lebih rendah dikurangi T yang lebih tinggi per R1 tambah R2 tambah R3. Yaitu R yang tersusun secara seri, R seri. R-nya di jumlah, di mana R-nya adalah delta X per K kali A. Ya. Jadi kalau tersusun secara seri antara lapisan 1 dan lapisan 2, lapisan 3, maka R total, resistansi termal total adalah jumlah R masing-masingnya. Nah, itulah perpindahan panas yang terjadi pada dinding berlapis. Maka kita bisa mengasumsikan bahwa dinding berlapis itu adalah rangkaian seri dari penghantar panas secara konduksi, sehingga R resistansi termal secara serinya kalau ditotalkan adalah jumlah dari R masing-masing. Contoh sebuah soal, ya, sebuah ruang penyimpanan makanan tersusun atas 3 lapisan. Lapisan dalam terbuat dari kayu ketebalan 12,7, yang tengah gabus 101,6, yang luarnya semen 76,2. Permukaan dalamnya bertemperatur 255, sedangkan permukaan luarnya, dinding luarnya bertemperatur 297. Dengan koefisien konduksi masing-masing kayu, gabus, ya, untuk gabus dan untuk semen, maka ditanya berapa panas yang hilang per meter persegi dan suhu antara lapisan T2, antara lapisan yaitu T2 dan T3. Jadi kalau tadi misalnya kita anggap di sisi luarnya itu T1 dan T4, maka karena ada 3 lapisan, ada T2, ada T3 di antara T1 dan T4. Karena itulah kita selesaikan contoh soal itu dengan menuliskan apa yang diketahui, yaitu T1 dan T4, di mana T4 lebih tinggi daripada T1. Kemudian K masing-masing dalam satuan watt per meter Kelvin. Karena itu T-nya harus pakai Kelvin ya, karena K-nya menggunakan satuan Kelvin. Delta X dalam satuan meter karena K menggunakan meter. Jadi nanti penentu satuan apa yang dipakai itu adalah K. Untuk mencari satuan yang sesuai, apakah temperaturnya Kelvin, Celsius, atau Fahrenheit, dan ketebalannya, apakah sentimeter, meter, atau yang lain. Maka kalau kita gambarkan fenomena perpindahan panas pada 3 dinding tadi, dinding pertama adalah RA, dinding kedua adalah RB, dan dinding ketiga adalah RC. Di mana antara ketiganya terjadi perbedaan temperatur T1 dan T4. Dengan data yang ada T4 lebih tinggi daripada T1, maka akan terjadi aliran dari T4 menuju ke T1. Ya, terjadi aliran Q. Dalam hal ini besarnya R tadi adalah delta X per K kali A. Sehingga kita bisa mencari dari data yang tersedia berapa besarnya RA, berapa besarnya RB, dan berapa besarnya RC. Yang kalau kita masukkan ketebalan K dan luasnya masing-masing, ya, dengan asumsi luasnya kok cuma 1, ya ini boleh dengan pemisalan. Pemisalan untuk setiap satu luasan dengan luas 1, ya 1 meter persegi, ya,
maka akan diperoleh nilai R-nya adalah 0,0841. Jadi A ini adalah luas penampang dinding yang memindahkan panas. Jadi nanti hati-hati antara membedakan antara mana yang menjadi A dan mana yang menjadi delta X. Dalam hal membedakan, maka kita bisa melihat bahwa antara A dengan delta X itu selalu saling tegak lurus. Ya, arah aliran itu mengikuti delta X dan asalnya mengikuti A. Jadi A adalah luas penampang asal partikel panas itu berasal menuju ke luasan yang lain yang jaraknya adalah delta X. Maka ditemukanlah RA, RB, RC masing-masing 0,081, 2,346 dan 0,100. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan laju perpindahan kalor yang adalah driving force per resistansi tadi, maka T1 kita masukkan, T4 kita masukkan, R total ya, R masing-masing kita masukkan. Maka diperolehlah laju perpindahan kalornya sebesar 16,48 watt. Dalam hal ini untuk mencari T2-nya bisa kita menggunakan laju aliran panas yang hanya terjadi pada lapisan pertama yaitu RA. Yang kalau kita masukkan Q-nya ketemu tadi 14,48, kemudian T1 min T2-nya adalah karena T2 ini mau kita cari dari lapisan pertama dengan temperatur adalah T1 dan T2. Nah, T1-nya diketahui 255 min T2. T2-nya yang mau kita dicari, maka diperoleh T2 sama dengan 256,7 Kelvin. Tepat pada permukaannya. Itu pembahasan soalnya. Cara yang lain untuk mencari T2 tidak menggunakan satu lapis saja, ya, tidak menggunakan lapis satu saja, tapi menggunakan membandingkannya dengan seluruh R, seluruh lapisan. Di mana seluruh lapisan tadi perbedaan temperaturnya adalah T1 min T4. Jadi T1 min T4 dibagi dengan seluruh R. Ini akan sama dengan beda temperatur hanya pada RA. Jadi kalau yang mau kita cari RT2, T2 itu ada pada sisi A dan sisi B. Boleh menggunakan RA berarti T1 min T2 per RA atau menggunakan RB boleh. Dimana kalau menggunakan RB berarti adalah T2 min T3 per RB. Per RB betul. Ya, kalau RB-nya dimasukkan, RARC-nya dimasukkan, T1 dimasukkan, maka ketemulah bahwa T2 akan sama dengan 256,7 Kelvin. Ya, sama dengan ketika kita hanya menggunakan satu lapisan untuk mencari T. Nah, ini soal yang nanti harus diselesaikan. Hanya tinggal mengulang dari apa yang dicontohkan. Nah, mungkin mirip saja dengan contoh yang ada. Sehingga dengan adanya contoh yang ada tadi diharapkan bisa mencari. Nah, sambil latihan membiasakan menggunakan persamaan. Yang ditanya panas yang hilang tiap feet square. Ya, ukuran feetnya tiap feet square. Panjang dan lebarnya adalah misalnya tiap 1 feet square. Dan suhu pada bidang batas antar setiap lapisan. Antara lapisan pertama dengan lapisan kedua, 2 dengan 3, berapa temperatur pada bidang batas masing-masingnya. Ini contoh soal nanti yang menjadi salah satu tugas agar terbiasa menggunakan persamaan dan terbiasa melakukan perhitungan. Demikianlah uraian tentang perpindahan panas secara umum dan perpindahan panas secara konduksi
termasuk bagaimana ketika perpindahan panas secara konduksi terjadi pada beberapa lapisan yang berbeda. Nah, kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanya. Boleh komen. Jangan lupa kalian bisa subscribe ya, pada YouTube dengan nama Fisika Solution. Solusi untuk fisika. Sekian pemaparan materi tentang perpindahan panas secara konduksi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mengambil pelajaran ya dari pemaparan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.